pasal serta malam. Ya, tunggu. Jangan siap semua. Oh iya. Semua on di sini. Ya bagus, paten aja lah di belakang meja. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah kita, ibadah pertengahan minggu untuk setiap kita jemaat Tuhan. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama menerima berkat kebenaran firman Allah untuk membekali kehidupan iman percaya kita. Yang sering kali saya katakan, firman datang kepada kita supaya iman kita tetap kuat, kokoh, dan terus firman itu akan membuat kita menjadi dewasa, dan kedewasaan itu akan menghasilkan buah. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan sharing bagi kita kebenaran firman Allah dengan tema kenapa kita harus takut. Haleluya. Dengan situasi keadaan saat ini, kita tidak bisa pungkiri siapapun kita, keadaan situasi saat ini membuat kondisi hidup kita ada dalam suasana atau dihantui dengan ketakutan. Tapi malam hari ini pesan firman Tuhan bagi kita supaya kita jangan takut. Landasan kebenaran firman Allah untuk kenapa dikatakan kita jangan takut, saya ambil firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya percaya berarti firman Allah ini sudah banyak kita dengar, dan malam hari ini kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru bagi kita. Dikatakan Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Tadi saya katakan bahwa kenapa kita harus takut. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kita sebagai orang percaya umat Kristen, bahwa kita hidup oleh karena janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam apa yang tercatat di dalam Alkitab. Jadi Alkitab adalah firman yang merupakan janji Allah kepada kita. Janji Allah yang besar yang ada di dalam Alkitab, yaitu perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi kehidupan kita hidup di dalam janji Allah, dan kita harus percaya bahwa janji Allah tidak seperti janji manusia. Janji Tuhan, kalau Tuhan berjanji pasti Dia akan genapi. Dan saya percaya janji Allah itu janji yang luar biasa. Nah, kita melihat dari ayat ini bahwa Tuhan berjanji, ya, bahwa dikatakan situ Dia akan membawa kepada kemenangan. Membawa kepada kemenangan. Jadi kalau Tuhan berjanji, saudara, Tuhan berjanji Dia akan membawa kemenangan, pasti kita akan menang. Amin, saudara. Pasti kita akan menang, karena Tuhanlah yang berjanji membawa kita kepada kemenangan. Apa yang menjadi dasar alasan bahwa Tuhan berkata bahwa Dia akan membawa kita kepada kemenangan? Dan tadi saya katakan tidak ada alasan untuk kita takut, karena di situ dikatakan ada beberapa hal yang saya catat di sana. Dikatakan aku menyertai engkau. Yang kedua, aku ini Allahmu. Yang ketiga, aku akan meneguhkan engkau. Dan keempat, aku akan memegang engkau. Tuhan menyatakan kepada kita lewat ayat ini bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan memegang kita. Saudara, kalau Tuhan yang menyertai kita, kalau Tuhan yang meneguhkan kita, kalau Tuhan yang menyertai kita, saya percaya Tuhan pasti akan membawa kita pada kemenangan demi pada kemenangan. Jadi saya katakan tadi lewat firman Tuhan, kita nggak usah perlu takut. Jadi rahasia untuk meraih kemenangan dikatakan situ, janganlah kita takut. Karena ternyata ketakutan itulah yang akan menghalangi, yang akan menggagalkan segala rencana Allah dalam kehidupan kita, yaitu rencana Tuhan untuk membuat kita menang.
Puji Tuhan. Malam hari ini saya ingin membawa kepada kita ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menjadi inspirasi atau teladan bagi kita untuk kita belajar. Karena ketika kita hidup di dalam janji Tuhan dan hidup tidak dikuasai dengan ketakutan, kita akan melihat ada penyertaan Tuhan, ada peneguhan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, bahkan ada kemenangan Tuhan. Salah tokoh yang kita bisa lihat di dalam Alkitab yang kita sudah sangat mengetahui tentang Abraham yang ada di dalam Kejadian 22 ayat 12. Ini kisah yang menjadi inspirasi bagi kita ketika Tuhan memintakan Abraham saat dimana dia sudah mencapai pada puncak, boleh saya katakan, kejayaan hidup. Karena segala apa yang dia rindukan untuk dia memiliki seorang anak itu sudah tercapai. Bahkan Allah pun mengadakan lebih daripada apa yang dia mintakan. Bukan saja anak perjanjian yang dia miliki, tapi segala kekayaan itu Tuhan berikan bagi dia. Dan saat dimana Tuhan menguji sejauh mana kehidupan iman percaya Abraham, dan Allah berfirman kepada Abraham supaya dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tapi kita melihat bagaimana sikap Abraham terhadap perintah atau permintaan Tuhan kepada Abraham. Dan ternyata kita tahu kisah ini, Abraham tidak segan-segan untuk mengorbankan, untuk memberikan anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 22 ayat 12 begini dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Luar biasa. Artinya apa, saudara? Abraham tidak takut untuk menyerahkan anaknya. Tidak takut. Dikatakan dia tidak segan-segan. Dia relakan. Itu wujud rasa ketidaktakutan Abraham. Karena dia percaya Tuhan punya janji besar di dalam hidupnya. Itu jelas di dalam ayat 8 ketika Ishak bertanya kepada Abraham ayahnya. Kita lihat ayat 7 mulai. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Rasa tidak takutnya Abraham kepada permintaan Allah, permintaan Tuhan untuk anaknya dikorbankan, itu karena lahir dari rasa percayanya dia kepada Tuhan. Dia percaya. Jadi saya ingin katakan dari kisah ini, kalau mulai ada timbul rasa takut kita, itu menunjukkan bahwa iman kita mulai ada bermasalah. Bukan tidak ada iman, tapi mungkin Bapak Ibu Saudara imannya mulai saat ini mulai goyah, mulai goncang. Tapi pesan firman Tuhan malam hari ini biar boleh membawa iman kita semakin lebih kuat dalam Tuhan. Percayalah akan janji Tuhan bahwa Dia akan memberi kemenangan kepada kita. Dan di balik kemenangan itu
ada berkat-berkat Allah yang luar biasa bagi kita. Jadi saya dikatakan tidak ada alasan untuk kita takut bagi orang yang percaya sungguh kepada Dia, sebagaimana Abraham. Dan Tuhan ingin di hari-hari ini, ketika Tuhan mengizinkan, saya ingin katakan hari-hari ini hari-hari pencobaan bagi kita, bukan bagi juga ya orang lain, tapi ini juga bagi kehidupan iman kita ya. Bagaimana kita mensikapi keadaan saat ini. Bisa percaya ya, kalau kita hadapi ini dengan tidak rasa takut, artinya ada rasa percaya kita kepada Tuhan akan janjinya, bahwa kita akan melihat balik cobaan ini ada kemenangan yang besar. Hal yang kedua kita mau lihat bersama ya, di dalam Daniel 3. Di dalam Daniel 3 ada 3 pemuda yang saya percaya sangat menginspirasi kehidupan kita. Di dalam Daniel 3 ketika Raja Nebukadnezar untuk memintakan pada seluruh rakyat yang ada di dalam kekuasaannya untuk menyembah patung. Dan kita tahu pernyataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini luar biasa. Apa yang mereka katakan? Lalu Sadrak, ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Luar biasa. Ketiga pemuda ini, mereka menunjukkan rasa tidak takutnya mereka akan Nebukadnezar penguasa saat ini. Mereka menunjukkan rasa tidak takutnya mereka akan perapian yang menyala-nyala yang siap menimpa mereka. Kenapa? Karena begitu besar percayanya mereka kepada Tuhan akan janji Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, Tuhan sanggup membela mereka, Tuhan sanggup melindungi mereka. Bahkan yang luar biasa, pernyataan iman, sekalipun Tuhan tidak sanggup menolong mereka ketika mereka harus dilemparkan di dapur api, mereka tidak pernah goyah, mereka tidak pernah takut, dan Tuhan menyatakan kemenangan di dalamnya. Haleluya. Jadi pesan bagi kita, apapun keadaan kita, apapun persoalan kita yang membawa kita mulai ada rasa takut, tapi mari saya katakan, jangan takut, pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan berjanji pasti Ia akan genapi bagi kita orang yang percaya. Puji Tuhan. Jadi pesan sebagai gembala jemaat Tuhan, mari di hari-hari ini ya hadirkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan hidupkanlah firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan malam hari ini berkata, jangan takut, bahwa Allah menyertai kita, Allah meneguhkan kita, Allah membawa kita untuk mengalami atau melihat kemenangan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya bisa bagikan bagi kita malam hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini boleh sampai dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengar. Biar Roh Kudus menjamah dimanapun mereka berada saat ini. Di rumahkah mereka berada Tuhan, dan terlebih Tuhan jamah hati dan pikiran mereka. Kalau hari-hari ini mereka sedang dihantui dengan rasa takut, biar kebenaran firman Allah ini masuk, membawa hidup mereka, melihat bahwa janji Allah ya dan amin, bahwa janji Allah itu akan digenapi bagi mereka. Tuhan, ingatkanlah bagi mereka, ingatkanlah bagi kami semua, hidup kami hanyalah karena janji-janji Tuhan, dan kami tahu janji Tuhan itu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman Allah yang sudah kami terima pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.